Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Huri. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua penyebab keguguran berulang kali. Jadi mungkin kalian kan ada tuh yang udah hamil terus keguguran, hamil lagi, keguguran lagi, terus tanya-tanya kan, ataupun mungkin dokternya saranin kalian untuk melakukan pemeriksaan lab ataupun pemeriksaan darah. Nah mungkin ada juga yang disuruh melakukan pemeriksaan dari kalian yang udah hamil terus keguguran lagi, hamil lagi, keguguran lagi. Nah mungkin ada disaranin sama dokternya untuk melakukan pemeriksaan darah ataupun pemeriksaan lab, ataupun disaranin untuk melakukan pemeriksaan torch gitu ya, khawatirnya ada virus gitu. Nah ataupun mungkin kalian masih bertanya-tanya apakah kehamilan aku lemah, atau mungkin yang kayak pernah kalian lihat video aku yang sebelumnya yang cold uterus, itu juga menjadi salah satu penyebab keguguran berulang kali. Nah ini ada aku baca satu lagi, ini ada juga yang namanya salah satu penyebab keguguran berulang, namanya sindrom APS. Nah apaan sindrom APS itu? Jadi sindrom APS itu adalah sindrom antifosfolipid. Aku bakal tulisin supaya nggak takut salah. Antifosfolipid atau sindrom antifosfolipid. Nah, di sini dijelasin bahwa sindrom APS ini itu merupakan suatu keadaan di mana darah seseorang, pastinya perempuan dong ya, darah seseorang mengandung antibodi terhadap jenis fosfolipid tertentu. Nah, sel fosfolipid sebenarnya merupakan sel normal yang terdapat di dalam tubuh manusia. Jadi kalau misalnya kalian punya sindrom APS ini, bisa jadi salah satu penyebab kalian keguguran berulang kali, apakah itu udah 2 kali, 3 kali gitu ya, atau ada 4 kali, bisa jadi karena sindrom APS ini. Nah di sini juga aku baca kalau misalnya seseorang ataupun seorang wanita memiliki antibodi terhadap fosfolipid ini, itu darah yang ada di dalam tubuh akan membentuk gumpalan kecil dan meningkatkan kecenderungan terjadinya pembekuan darah. Oke, jadi kalau misalnya kalian mungkin kalian nggak tahu bahwa kalian ada kayak pembekuan darah gitu, bisa jadi disebabkan oleh sindrom APS ini gitu ya. Nah sindrom antifosfolipid ini dapat disebabkan oleh penyakit autoimun seperti lupus. Jadi kalau misalnya kalian tanya-tanya kenapa ini, bisa jadi salah satunya adalah disebabkan oleh memang disebabkan oleh penyakit autoimun atau lupus. Aku tuh baru tahu ya autoimun ternyata lupus. Yang selama ini aku dengar tuh kalau lupus autoimun gitu, kayak merasa terpisah gitu. Ternyata autoimun atau lupus itu adalah satu penyakit yang sama gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, jadi kalau misalnya dokternya saranin kalian untuk melakukan pemeriksaan, sebaiknya kalian melakukan pemeriksaan darah ataupun melakukan pemeriksaan lab supaya tahu hasilnya itu apa gitu. Kalau misalnya ternyata kalian terkena nauzubillah min dzalik ya, misalnya kalian salah satu penderita lupus, berarti ya disebabkan oleh sindrom APS ini. Nah di sini aku baca juga melansir laman verywellfamily.com, diketahui bahwa sebesar 15%, jadi enggak biasanya kan 90% tuh atau 99%. Nah, di sini tuh 15%, berarti ada sekitar 85% lagi yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya yang 15% ini itu wanita yang mengalami keguguran disebabkan oleh sindrom APS ini. Jadi salah satu penyebab keguguran yang masuk dalam kategori gede juga ataupun besar juga ataupun banyak juga itu adalah sindrom APS ini. Jadi para peneliti mengatakan sindrom APS ini itu bisa meningkatkan peluang perempuan mengalami keguguran berulang kali. Nah, terus alasannya apa nih? Alasannya sampai sekarang belum jelas juga. Tapi beberapa peneliti juga udah meneliti bahwa sindrom APS ini atau antifosfolipid ini itu menyebabkan pembekuan darah kecil sehingga memblokir. Jadi dia udah ngebuat darah beku, terus walaupun kecil ya, darah beku terus memblokir suplai darah ke plasenta. Jadi kan kalau misalnya kita hamil tuh harusnya sirkulasi darah kita tuh lancar ke si babynya, ke si janinnya. Jadi
apa yang kita makan, nutrisinya itu bakal langsung terkoneksi, atau bukan terkoneksi sih, langsung disalurkan ke si janin. Nah kalau misalnya kalian mengalami sindrom APS ini, otomatis udah dibuat beku tuh darahnya, jadi otomatis darahnya itu nggak bisa lancar, suplai makanan, suplai nutrisi, suplai darah itu dari si ibu ke si janin itu jadi terhambat. Sehingga pastinya kalau misalnya kalian kayak yang kalian tahu, kalau misalnya si janin nggak mendapat suplai nutrisi yang baik, suplai darah yang baik, suplai oksigen yang baik, pastinya otomatis si janinnya nggak berkembang dan bisa menyebabkan keguguran gitu ya. Nah yang lain percaya bahwa, ini peneliti ya, yang lain percaya bahwa sindrom antifosfolipid ini juga dapat mengganggu kemampuan sel telur yang telah dibuahi untuk ditanamkan di lapisan rahim. Jadi sebelum dia jadi janin sekalipun, dia masih berbentuk sel telur, belum ketemu sama sperma nih. Ketika udah ketemu sama sperma itu agak sulit mengalami pembuahan. Jadi kalau misalnya pun dia udah mateng, waktu dia mau sel sperma sama sel telurnya udah ketemu, terus nyari tempat untuk berkembang gitu ya. Jadi dia biasanya nyari dinding rahim gitu, dia nggak akan berkembang di luar rahim. Kalau misalnya berkembang di luar rahim berarti lain lagi cerita ya. Jadi dia nyari dinding rahim, terus dia nempel. Nah kalau misalnya dia udah nempel, kalau misalnya kayak cold uterus juga bakal bisa buat gangguan ketika penempelan itu. Nah sama kayak sindrom APS ini. Sindrom APS ini juga mempersulit ataupun mengganggu, bukan mempersulit sih, mengganggu proses pembuahan yang terjadi di sel telur. Terus ketika sel telurnya sama sel spermanya ini, bakal janinnya itu mau nempel di dinding rahim, waktu dia mau ditanamin di dinding rahim, itu juga mengalami sedikit gangguan. Jadi mungkin itu yang bisa buat salah satu penyebab kenapa keguguran lagi. Padahal pas waktu dilihat sel sperma sama sel telurnya udah ketemu, udah jalan menuju dinding rahim. Ketika menuju dinding rahim, pas waktu dia nanemin diri gitu ya, dia mencoba untuk masuk ke dalam dinding rahim untuk berkembang di situ, ternyata di situ mengalami gangguan. Nah, kalau misalnya kalian tanya, terus Kak, gejala sindrom APS itu apaan? Yang aku baca di sini, sindrom APS ini biasanya tidak menunjukkan gejala yang spesifik. Jadi sama juga kayak misalnya kalian punya rahim yang kurang normal gitu, kayak yang udah aku share di video ini, nggak ada gejala sama sekali kecuali sudah melakukan pemeriksaan. Jadi kalau misalnya kalian punya ataupun mengalami sindrom APS itu nggak terdeteksi atau belum terdeteksi, karena apa? Karena orang yang mengalami sindrom APS ini atau orang yang merasakan sindrom APS ini atau punya sindrom APS ini, dia nggak bisa merasakan apa yang terjadi di tubuh dia. Kenapa? Karena orang yang punya sindrom APS ini tuh relatif tubuhnya itu sehat, relatif tubuhnya itu bugar, kayak sehat-sehat aja gitu. Nah kalau misalnya kalian istri ataupun para wanita ataupun para perempuan yang mengalami keguguran berulang, ini mungkin merupakan salah satu gejala yang menunjukkan sindrom APS. Dia terkena sindrom APS. Terus selain itu, gejala lainnya antara lain adalah gumpalan darah di vena. Nah kalau misalnya kita lihat secara fisik gitu, dia nggak kenapa-kenapa, santai-santai aja, sehat-sehat aja, oke-oke aja, fine-fine aja, nggak ada yang dari gejala ini tuh kelihatan bahwa dia ini enggak. Jadi nggak ketahuan, kecuali kalau misalnya dia udah melakukan tes lab gitu ya. Nah di situ bakal ketahuan ada gumpalan darah di vena atau arteri dalam, ataupun jumlah trombosit yang rendah. Ini juga bisa jadi salah satu gejalanya. Atau mengalami stroke ringan atau stroke ringan ataupun mini stroke juga menjadi salah satu tanda si perempuan ini mengalami sindrom APS. Atau gumpalan darah di paru-paru. Terus ada juga satu lagi sel darah merah yang hancur. Ini anemia hemolitik. Jadi kalau misalnya kalian mengalami anemia, jangan sepelein anemia. Aku termasuk salah satu penderita anemia yang tapi aku belum pernah melakukan pemeriksaan darah untuk sebelum promil ya, sebelum program hamil aku belum pernah disaranin sama dokter aku untuk melakukan pemeriksaan darah. Jadi kalau misalnya kalian anemia, atau mungkin aku bakal bahas anemia lebih dalam lagi nanti ya, karena kan anemia ini kayak sepele gitu. Kayak aku sendiri, aku mengalami anemia ini udah dari dulu kecil. Aku sering banget pingsan, sering banget pusing, udah makan juga masih kayak kurang nutrisi kali ya, atau pokoknya gitu deh. Jadi kayak merasa paling cuman minum tablet suplemen tambah darah doang. Terus pas waktu head nanti kan kita
darah kita tuh banyak yang jor-joran kayak keluar-keluar lagi gitu kan, jadi kekurangan lagi kan. Nah mungkin aku bakal bahas tentang anemia ini deh. Jadi tapi di sini yang masuk ke dalam kategori salah satu gejala sindrom APS ini anemia hemolitik. Jadi beda-beda kali ya beda-beda kali ya tingkatan anemianya kali ya. Nah terus yang terakhir adalah livedo reticularis. Aku bakal tulisin, terus aku bakal cariin untuk kalian apa itu livedo reticularis. Ini adalah gejala-gejala yang mungkin bakal kelihatan kalau misalnya sudah melakukan pemeriksaan. Nah, bagaimana diagnosis sindrom APS ini? Kalau misalnya kalian mau diagnosis, gimana nih diagnosisnya? Ketika mendiagnosis sindrom APS sebagai kemungkinan penyebab keguguran berulang, biasanya dokter itu akan memastikan terlebih dahulu apakah pasien ini positif memiliki antibodi terhadap fosfolipid tadi, ataupun positif memiliki antibodi antikoagulan. Takut salah sebut, aku bakal tulisin antikoagulan lupus atau antibodi antikardiolipin lebih dari 1 kali. Jadi bakal dicek, dokter nggak mungkin langsung wah kamu APS nih, enggak. Jadi bakal dicek dulu, didiagnosa, hasil diagnosanya itu nanti hasil labnya itu bakal didiagnosa lebih detail sama dokternya. Nah, apa aja komplikasi yang disebabkan oleh sindrom APS? Apa aja komplikasi yang disebabkan sama sindrom APS ini pada kehamilan pastinya? Karena sebagian orang tuh nggak tahu bahwa sindrom APS ini bisa menyebabkan komplikasi lainnya ketika si perempuan ini hamil. Jadi makanya kenapa bisa menyebabkan keguguran berulang kali. Nah, selain bisa menyebabkan keguguran berulang kali, sindrom APS ini juga bisa menyebabkan tekanan darah yang tinggi ataupun meningkat gitu ya. Terus hipertensi, beda kali ya? Bisa menyebabkan tekanan darah meningkat, hipertensi, preeklamsi. Mungkin kalian bisa cek video aku yang ini yang tentang preeklamsia pada ibu hamil. Terus bayi lahir kecil, ini pastinya bayi yang terlahir dengan berat badan di bawah rata-rata ataupun bayi lahir dengan berat badan yang rendah, BLBRR, pokoknya gitu deh. Nah, serta persalinan dini ataupun persalinan prematur. Jadi itu adalah komplikasi yang bisa disebabkan oleh sindrom APS ini selain kalau misalnya keguguran berulang. Kalaupun misalnya dia ternyata alhamdulillah berhasil hamil sampai trimester 1, 2 ataupun 3 gitu ya. Trimester 2 kali ya. Itu bisa menyebabkan babynya lahir prematur. Nah, ini yang paling penting adalah perawatan apa yang harusnya dilakukan ketika mengalami sindrom APS saat hamil. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu kalian terkena sindrom APS dan ternyata kalian sedang hamil, nah ini kalian bisa melakukan beberapa perawatan yang mungkin disaranin di sini nih, yang aku baca nih. Jadi wanita yang udah didiagnosis dengan sindrom antifosfolipid ini tadi itu memiliki sekitar 70%. Jadi masih banyak kemungkinan hamil, kemungkinan yang berhasil hamil dengan beberapa treatment ataupun pengobatan. Biasanya pengobatan ini tuh terdiri dari aspirin dosis rendah. Ini pastinya dari resep dari dokter ya, jadi nggak boleh dikonsumsi sendiri tanpa ada resep dari dokter ataupun konsultasi sama dokter sebelumnya. Terus selain aspirin dosis rendah di sini atau ada suntikan heparin. Suntikan heparin apaan? Kalau misalnya aku punya waktu aku bakal cariin suntik heparin itu apaan. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian silahkan googling sendiri. Aku bakal tulisin apa itu suntikan heparin. Tulisan suntikan heparin. Nah, namun karena perawatan tersebut dapat meningkatkan komplikasi pada kehamilan trimester 3 kayak preeklamsi yang aku sebutin itu tadi, biasanya pasien baru perlu berkonsultasi dengan perinatologis dan menjalani perawatan prenatal secara teratur selama kehamilan. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian udah tahu kalian ternyata terkena sindrom APS dan kalian harus menjalankan perawatan khusus prenatal gitu ya secara teratur gitu. Kalau misalnya yang hamilnya normal mungkin di trimester awal tuh sebulan sekali untuk ngecek kehamilan ataupun untuk mengecek keadaan si janin di dalam rahim. Tapi kalau misalnya mungkin orang yang terkena sindrom APS ini itu udah otomatis harus menjalankan lebih rutin dan harus menjalankan secara teratur. Misalnya nggak boleh bulan ini ataupun minggu ini harus ke dokter terus ditunda sampai minggu ke depan. Bagusnya itu langsung melakukan perawatan prenatal itu secara teratur sesuai dengan anjuran dokter selama hamil. Jadi bakal dipantau terus tekanan darahnya, bakal dipantau terus
apa tadi selain itu perkembangan janinnya bakal dilihat ini udah janinnya udah ukuran kehamilannya segini, ukurannya udah pas belum segini. Mungkin kalian bisa lihat video-video aku sebelumnya yang tentang kehamilan ataupun perkembangan janin usia sekian minggu sampai dengan sekian minggu. Nah, banyak banget juga yang panikan gitu. Panik, Kak, aku seharusnya usia kehamilan segini, yang aku lihat di video kakak harusnya misalnya 1,8 1 kilo 8 ons misalnya gitu ya, atau 1 kilo 800 gram. Terus ada yang tiba-tiba kalau misalnya 1 kilo 850 itu udah panik. Sebenarnya itu masih masuk dalam kategori normal ya, kecuali misalnya dalam usia kandungan tersebut, dalam usia kehamilan di minggu tersebut yang harusnya normalnya 1,8 1 kilo 800 gram ataupun 1 kilo 8 ons gitu, terus tiba-tiba babynya jadi 2 kilo 7 gitu, 2,7 kilo gitu, atau 2 kilo 7 ons gitu. Nah itu baru kalian bisa takut gitu, maksudnya berarti babynya udah terlalu kebesaran, enggak sesuai dengan kehamilan ataupun usia kehamilan ataupun perkembangan janin, berat badannya itu sesuai dengan minggu itu. Nah ini dulu informasi yang bisa aku sharing, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita lagi, bukan kalian aja tapi aku juga. Jadi makin aku banyak baca, ternyata penyebab keguguran itu nggak cuman ternyata kehamilannya lemah, tapi bisa jadi karena ada banyak banget faktor. Salah satunya adalah sindrom APS ini ataupun sindrom antifosfolipid. Buat kalian semuanya yang mungkin kalian udah nonton video ini tapi ngerasa kayak aku nggak butuh nih informasi ini, silahkan sharing di sosial media yang kalian punya secara bebas, karena bisa jadi informasi ini dibutuhkan oleh orang lain di luar sana. Gitu dulu ya informasi yang bisa aku sharing. Buat kalian yang sedang program hamil, aku selalu doain mudah-mudahan program hamil kalian berhasil, bisa dapat 2 garis positif, dan sehat-sehat terus selama hamil, jaga kesehatan supaya bisa melahirkan dengan selamat dan sehat. Nah, buat kalian yang sedang hamil, baik itu trimester 1, trimester 2, trimester 3, aku doain juga mudah-mudahan kehamilan kalian sehat-sehat terus sampai dengan lahiran nanti. Jadi bisa melahirkan baby yang lucu-lucu, yang imut-imut. Buat yang lahir kembar, aku minta maaf banget, bukan yang lahir kembar ya. Ada beberapa yang udah kirim foto kelahiran dan itu ya Allah lucu banget, imut banget. Aku minta maaf banget yang buat yang sedang hamil kembar, karena sampai sekarang aku belum dapat referensi ataupun artikel yang bisa aku bahas tentang kehamilan kembar gitu ya. Minta maaf banget ya semuanya ya yang sedang hamil kembar ya. Minimal usia ataupun perkembangan janin yang normal aja kalian udah tau lah. Karena kan kalau kehamilan kembar tuh beda kan, harusnya mungkin baby yang ini usia kehamilan segini, berat badannya segini gitu kali ya. Nah ini dulu informasi yang bisa aku sharing. Sehat-sehat terus buat kalian semuanya. Yang masih single aku juga doain mudah-mudahan kalian segera dipertemukan sama jodoh kalian, jadi bisa segera menikah, bisa segera merasakan nikmatnya hamil juga. See you in the next video. Assalamualaikum.